aduh ini gak nyaman, udah gak usah deh, gak jadi, gue gak mau ngerasain, udah gue pendem lagi aja, bye. Ya gue kan punya bipolar, lo harus terima kalau gue pengen maki-maki lo. Gue nih terlalu di-attack, dia jahat, padahal pokoknya aku mikirnya udah negatif banget ya tentang si pacarku ini gitu. Jadi aku kayak menyakiti dia. Kalau misalnya ada yang pernah melukai kita masa kita kecil, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi bagaimana kita menyembuhkan diri kita di masa sekarang untuk masa depan kita adalah tanggung jawab kita. Satu quotes yang aku suka banget, kamu sempat sharingkan bahwa feeling is healing. Yes. Wow, itu sesuatu yang kayak udah sekian puluh tahun terakhir di generasi sekian puluh tahun terakhir lah ya. Aku baca ada statistik yang bilang kenapa tingkat depresi di dunia itu meningkat ratusan kali lipat di populasi di seluruh dunia. Karena kenapa? Kalau kita perhatiin pola asuh setiap orang tua ke anaknya, dari mulai anaknya masih bayi, kita sering lihat kan kalau anak kecil nangis suka di atau enggak udah jangan nangis, atau enggak di distract kayak tuh ada cicak, atau tuh ada mainan. Jadi every human being, most of everybody ya, dari kecil aja tuh ternyata udah tersimpan jauh di dalam subconsciousnya rasa bahwa oh kalau gue lagi punya perasaan yang berlebihan, yang negatif, yang overwhelming, my environment, the most important people in my life itu akan shut me down. Jadi kita udah punya itu tuh tertanam di benak kita sehingga kita nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu atau kan. kita nggak boleh ekspresiin apapun yang too much. Jadi kita growing up belajar untuk too much feeling something itu sesuatu yang akan bikin gue ditolak sama lingkungan. Ya udah jadi kita adopt that habit. Sampai kita dewasa kita banyak memendam, kita banyak merepress supaya diterima sama society, dan akhirnya berbuah jadi sesuatu yang namanya depresi or many other mental challenges. Okay. Actually that's very true. Sometimes aku kan juga banyak banget belajar as a parent karena of course as a parents pasti kan kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita kan. And then I read one of the book that is very useful menurut saya, bahwa sometimes as a kids itu ya dia harus merasakan feeling itu, tapi we as a parents ya kita harus bisa mentranslate feeling itu menjadi sebuah kata. What do you feel? Name it gitu. Jadi cuma ya pokoknya kayak gini lah perasaannya. You have to really name it. Jadi apa yang kamu rasakan? Apakah marah, kesel, angry? Baru dari situ dicari why, apa yang men-trigger. Bener nggak? And sometimes kadang-kadang as a adult ya mungkin kita merasakan perasaan itu tapi kita nggak tahu dan kita nggak berusaha untuk mename what is this feeling. Ya karena bener nggak? Even in stress, under stress atau under pressure atau under apapun depresi, kita itu butuh clarity, clarity of our emotions, kayak kita ngasih nama gitu. Yang gue rasakan ya apa sih? Gue ngerasa kecewa. Kalau kita udah tahu lebih clear gitu, oh yang gue rasain ini kecewa, bukan marah. Oh yang gue rasain ini gue ngerasa diinjak misalnya, atau gue ngerasa diabaikan kepentingannya. Jadi kayak itu lebih membuat kita bisa apa ya, at least we'll know what to do next dibanding kayak kita clueless dan udah over the place aja, semprot-semprot marah-marah sana sini tanpa tahu sebenarnya kenapa. Kalau kita nggak tahu nama perasaan itu apa, kita nggak akan bisa ke akarnya kan. Dan menyembuhkan atau memperbaiki itu. Okay. So it's good to have feeling. Feeling is healing. Tapi it's not just about the feeling, tapi we have to go deeper untuk find out what exactly do you feel. And the challenge is to feel is many times rasanya nggak nyaman. Ya kan? Kayak kadang-kadang kita kayak ngerasain sesuatu yang udah kita pendem nih lama, terus kita pengen kita sembuhkan atau perbaiki, to let it come up untuk ke permukaan, tuh kayak kita mulai ngerasa, aduh ini gak nyaman, udah gak usah deh, gak jadi, gue gak mau ngerasain, udah gue pendem lagi aja, bye. Kita anggap dia gak ada, padahal sebenarnya dia menjadi kayak ibaratnya tuh luka yang masih basah, terus sampai bernanah. Karena nggak pernah kita sembuhin, dan jadinya membuat kita do toxic behaviors misalnya, contohnya. Tapi bagaimana cara kamu? Mungkin aku tanya gini ya. Sometimes kan ada two school of thoughts. Ada yang bilang mungkin ya udah kita harus merasakan feeling kita, tapi at the same time kita juga nggak boleh terlalu terbawa sampai terhanyut dengan perasaan sehingga kita sampai ya kita ya apa ya, jadi misalnya contoh kita kecewa, terus udah gitu I have to feel, it's okay to feel disappointed, tapi sometimes kadang-kadang kita malah jadi
membiasakan dan akhirnya kita malah jadi terlena dan terhanyut sehingga it actually brings us even deeper. Nah, sekarang definisi terhanyut itu apa? Kalau menurut aku, Berlarut-larut dengan perasaan, contohnya misalnya. kalau bagi It's aku fine. there's no such thing as terhanyut atau terbawa berlarut-larut dalam perasaan. Kita akan bisa terhanyut atau too much atau berlarut-larut dalam emosi negatif karena apa? Karena we spend 10 years or more dalam hidup kita untuk mendem perasaan itu. Sehingga ketika sekalinya kita mengizinkan rasa itu muncul, banyak banget yang keluar. Ketika dilihat sama orang atau dilihat sama sahabat kita atau ibu kita, seakan-akan kayak, kok lo jadi berlebihan sih? Oke. You know? Yeah. Actually kita udah spend berapa tahun mematikan semua itu di dalam, padahal dia masih hidup sebenarnya. Tapi kalau kita selalu membiarkan diri kita untuk releasing and feeling our emotion, maka dia akan bentar-bentar kita akan cleanse gitu loh. Kayak pernah lihat gak sih iklan di TV yang ada botol air minum, terus dalamnya ada tinta hitam, jadinya kan airnya hitam tuh. Nah kalau kita banyak release, kita banyak mengeluarkan emosi yang negatif atau yang gak nyaman, itu tuh ibaratnya kita ganti air yang tinta hitam di dalam, kita isi dengan air putih. Kan yang tinta hitam jadi keluar, jadi bersih kan. Yeah. Nah if we do it frequently, every day, atau once a week, atau whatever, maka kita akan gak punya kemungkinan untuk jadi berlarut-larut seperti yang tadi itu. Okay. Jadi menurutku kadang-kadang untuk berlarut-larut itu bisa jadi it's exactly what some person need in order for them to start their healing process. Jadi kalau dibilang terhanyut-hanyut, kita mesti tahu dulu background orang ini dia gimana. Oke. Karena jangan-jangan memang dia butuh. Betul. Tapi beda ketika dia jadi membuat kondisi dia itu jadi alasan. Contohnya, Ya. ya gue kan punya bipolar. Lo harus terima kalau gue pengen maki-maki lo. It's different. Yeah. Itu menjadikan itu sebagai alasan untuk berbuat sesuatu yang kita sebenarnya we can do better than that. So there's a difference. Oke. And I think ya mungkin seperti yang tadi Caca bilang juga ya. Maksudnya pada akhirnya ya of course at the end of the day kita sendiri yang tahu dan again ya healing is part of the healing process itu. Dan sampai mana batasnya is okay or not okay ya only we ourselves who experience it, is it already okay, dan sampai kadang-kadang ya kita harus benar-benar meng-cleanse everything. Cleanse bener ya banget. Kan? Dan mungkin sama seperti detox ya, beberapa Sama orang detox. mungkin butuh detox 1 hari selesai, ada yang butuh 3 hari, ada yang butuh sebulan detox gitu kan. Tapi at least when we feel lightened and then it brings us to more positive outcome, ya berarti it shows that we are in the right direction. Yes, especially kalau kita punya masa kecil di mana kita punya banyak trauma, Yeah. kita pernah mengalami abuse, pernah dibully, ada banyak gitu luka batinnya. Kalau yang dari aku alamin, mungkin Kameri juga pasti tahu ya, kalau kita healing sesuatu tuh nggak bisa dirapel. Maksudnya itu kayak happen bit by bit. Satu healing session itu kayak kita cuma nyembuhin satu issue, tapi masih ada issue lain yang kita akan healing on another time gitu loh, yang bisa kayak misalnya nih, banyak banget orang yang ketika udah umur 30 misalnya dia ngerasa oh gue baik-baik aja kok hubungan dengan orang tua dan I have no trauma atau I have no hate atau grudge towards my parents. Tapi ketika mereka masuk ke dalam sesi hipnoterapi misalnya, terus they found ternyata gue udah luka dalam banget ke bokap gue. Padahal dia ngerasa kayak gue udah let go, kok ternyata belum. Dan hubungan dengan orang tua tuh sesuatu yang dinamiknya kayaknya nggak akan berhenti gitu loh. Jadi pasti akan we always gonna find something gitu ya, that needs to be cleanse or detox. Gitu. How do you heal that relationship or that broken heart lah dalam arti? Karena kan kalau dari Caca sendiri, aku juga pernah dengar ceritanya juga. Maksudnya ada banyak juga yang komentar bahwa ada yang bilang dulu mama itu menggunakan kamu sebagai mesin ATM-nya. Ada juga relationship yang is not really a perfect relationship between mom and daughter gitu. Maksudnya melihat apa yang sudah pernah terjadi ya. Bagaimana cara Caca berdamai dengan hal itu? Aku bagi 2 ya. Jadi aku bagi 2 tahap. Tahap yang ending adalah tahap di mana yang lebih indah rasanya. Yaitu ketika aku berkata pada diriku sendiri, semakin aku fokus kepada hal-hal positif yang ada dalam diri mama, maka hubunganku dengan mama akan semakin harmonis. Tapi in order to get there, aku juga mesti beresin dulu segala, kalau misalnya pernah ada trauma yang pernah terjadi dari aku kecil, yang mungkin mama lakukan
dengan tidak sengaja karena dia mungkin punya tekanan juga dalam hidupnya ya. Jadi mungkin she was doing her best all the time, tapi dia tidak sadar kalau itu menyebabkan sesuatu di anaknya gitu loh, yang dia tidak bermaksud untuk itu. Dan oh ya, aku pernah baca quote yang bilang, what happened to you in your past yang menyebabkan trauma is not your responsibility. Ya, kalau misalnya ada yang pernah melukai kita masa kita kecil, itu bukan tanggung jawab kita, tapi bagaimana kita menyembuhkan diri kita di masa sekarang untuk masa depan kita adalah tanggung jawab kita. Gitu. So proses aku sangat I'm doing my best to always, kalau aku sadar di bagian ini masih ada nih yang aku belum sembuh. Ya udah, aku cobalah healing itu dengan berbagai macam cara, entah dari ada mungkin teknik hipnoterapi, konseling, atau bikin surat Ho'oponopono, ya kan? Ho'oponopono yang jadi kita letter to yourself. Yes, tapi ada formatnya. Jadi kita bikin 4 paragraf. It's baru pertama kali beautiful. dengar. Gila, ini parah banget. Ini Ho'oponopono. Aduh, ini asalnya dari Jepang. I think ya kalau nggak salah. Tulisannya ho, koma atas oponopono. Jadi Ho'oponopono. Jadi kita tulis format suratnya tuh gini. Ini bisa untuk diri sendiri tujuannya. Satu surat untuk satu orang ya. Surat ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk ke orang tua, bisa untuk ke pasangan, bisa untuk ke siapapun, teman kerja kayak gitu, yang kita lagi punya masalah sama dia atau lagi ngerasa nggak nyaman. Kita cari ruangan kosong, kita make time for ourselves, silent HP, kunci pintu. Kita duduk, tenang, and then kita tulis. Paragraf 1 dimulai setiap kalimatnya dengan kata I'm sorry. Paragraf 1. Misalnya aku nulis surat buat Kak Mary misalnya. Misalnya kita bersahabat dari kecil, and then I got some problem with you, so aku pengen nulis ini. Kak Mary, I'm sorry karena aku gini. Titik. Kalimat berikutnya lagi, I'm sorry karena aku bla 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 bla. I'm sorry karena aku bla 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 bla. Udah selesai I'm sorry, itu kita akan ngikutin feeling aja. Begitu udah selesai, kita masuk ke paragraf kedua. Setiap kalimat dimulai dengan kata-kata please forgive me. So it becomes a little deeper. And then kita selesain paragraf kedua, beberapa kalimat terserah berapapun itu, masuklah kita ke paragraf berikutnya. Kak Mary, thank you. So I'm sorry, please forgive me, thank you. Kak Mary, thank you karena bla 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 bla. Thank you karena bla 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 bla. Thank you karena Kak Mary pernah mengajarkan aku ini bla bla segala macam. Dan paragraf keempat, I love you. Semua kalimat dimulai dengan I love you. I love you because you are bla 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 bla. So itu formatnya. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dan itu kita harus nulis mau sampai keluar air mata segala macam, it's better. Dan harus ada rasa kayak ada benang yang keputus gitu di tengah-tengah menulis itu. Itu tandanya kita heal on that issue. That's beautiful. Itu powerful. Aku ngebayanginnya aja dan as like ketika Caca ngasih tau formatnya gitu, in my mind it's like I can imagining like writing to like someone or even myself, and then like but just going through the process, belum menulis loh, tapi aku udah mulai ngebayang go through the process, it feels some things. It's very deep. It's very deep. Dan ngebuka layer-layer yang selama ini kita nggak sadar, oh ternyata segitu dalamnya ya gitu. Dan itu bisa kita tulis buat diri kita sendiri juga. Bisa. I'm sorry for bla 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 dan seterusnya. Thank you for sharing. Yes, my pleasure. That's very nice. Karena sometimes kadang-kadang salah satu cara untuk bisa mengekspres perasaan itu harus dikeluarkan ya. I true believe. Karena kalau perasaan itu nggak dikeluarkan, lama-lama itu akan bisa jadi beban dan akhirnya bakal it can hurt us. Tapi aku juga percaya bahwa kita harus mengeluarkannya di tempat yang tepat dengan wadah yang tepat. Karena kalau nggak, it will create more problems gitu kan. I'll do that. Yes. itu benar-benar salah satu tool yang powerful banget. Dan bisa kayak aku terakhir bikin Ho'oponopono buatku sendiri itu tahun 2013. And then I make one again kalau nggak salah tahun ini deh. Tahun ini sempat aku bikin lagi buat diriku sendiri dan wow, gila sih rasanya. Dan every time tuh ada sesuatu yang baru lagi, berbeda gitu versinya walaupun untuk orang yang sama. Aku kan percaya bahwa kalau when emotion up, intelligence goes down. Emotion up, intelligence goes down. Emotion yang negatif maksudnya? Yes. Atau no, actually, do you believe that?
Ketika kita, no, you don't believe that. Okay. No. When emotion goes up, then intelligence goes down. What do you think of that phrase? No, I believe that kita bisa justru aiming to what is called emotional atau intuitive intelligence. Jadi itu adalah pertemuan antara intuisi kita atau inner wisdom atau the voice within, whatever you want to call it, the God inside us. And itu sangat correlate dengan emotion sebenarnya. Itu kan rasa ya, sesuatu yang abstrak. Yeah. Tapi gimana kita bisa memanfaatkan itu to make the right best decisions. Okay. That is if a person That's has self-control, using intelligence. Okay. Nah, jadi kita gimana bisa combining wisdom, rasa, flow of the universe. Is this the right thing according to my feeling, according to my emotion? Okay. Is this gonna hurt me? Is doing this gonna make me feel good or not? Itu digabungkan dengan pemikiran logika yang intelligent. Okay. Jadi sebenarnya kalau aku aiming to that constantly. Yeah. Menurut aku itu yang namanya alignment. Okay. Okay. Karena kalau kita intelligent tapi emotionnya kita repress terus, lama-lama kita kayak apa ya, mesin yang terus berjalan, nanti lama-lama bisa kayak korslet. Betul. Karena nggak ada oilnya. Rasa itu adalah the oil untuk keep the besi-besi dan gerigi di mesin itu tetap berjalan lancar. Okay. I think what you mentioned about alignment is very true. Kalau kita menjadi master dari emotion dan logical kita, jadi kita bisa menggunakan hal itu. Iya benar. Betul. And sometimes kadang-kadang phrase itu biasanya sering dipakai dan sering diucapkan. Sometimes kadang-kadang we are no control with our emotion and logical. Sometimes kadang-kadang makanya when emotions go up, then intelligence go down, then we make certain decisions yang nggak pakai logika, dan akhirnya itu bener. kita jadi nyesel, dan akhirnya kita jadi karena I'm clouded by this emotion. Kalau itu artinya iya benar juga sih. Iya. But that's true. I mean, what you say is also very true in the sense like kalau kita memang punya mengenali diri kita, dan we are the master of our mind and our emotion, then it's good. I think we can find that alignment. Jadi kita bisa bisa meng-consider atau make decisions dari segala sisi lah, gitu. Tapi in your life, have you ever experienced like you let your emotions up until you make certain decisions yang akhirnya kamu regret? Kalau iya berarti apa? Certain emotion taking over me, pernah ya, kayak misalnya dari hal-hal kecil misalnya deh, terutama pas aku SMA. Misalnya, ini contohnya kocak sih. Misalnya aku lagi mau dapat gitu ya, lagi PMS. Itu paling sering terjadi, terus berantem sama pacarku. Terus itu paling sering tuh aku suka tiba-tiba lagi mau PMS, kan kita kan sensitif banget. And then jadinya kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang terlalu berlebihan lah ya, kayak gak usah sampai segitunya juga gak apa-apa sebenarnya. Cuman karena aku ngerasa gue nih terlalu di-attack, dia jahat. Padahal pokoknya aku mikirnya udah negatif banget ya tentang si pacarku ini gitu. Jadinya aku kayak menyakiti dia, padahal ya harusnya gue bisa lebih baik. Tadi kenapa gue gitu ya, gitu sih paling. Tapi kalau on bigger decisions, aku selalu yakin. And taking big decisions in my life tuh aku selalu punya keyakinan dan sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dan aku tipe orang yang sangat, karena mungkin aku sering melatih intuisi aku, so I trust my intuition, gitu. Dan I trust my vision. Okay. Although beberapa keputusan yang aku ambil dalam sekian waktu ke depan kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang kalau dilihat dari luar tuh seperti kayak kok dia mau ya gitu. Tapi in the long term baru orang-orang akan melihat visi yang sebenarnya sudah aku lihat ketika membuat decision itu. Oke. Misalnya ketika aku memutuskan untuk aku mau bercerai atau macam-macam, dengan ketika aku bermasalah dengan keluargaku, ketika aku dulu pakai hijab dan kemudian aku lepas dan sebagainya. Tapi people have different opinion on those decisions I've made itu ya. Tapi goal aku bukan untuk mencari persetujuan dari orang lain about my decision, but my priority is I want to grow as a person yang originally Caca.
Dan original itu artinya bukan serba bidadari gitu kayak sinetron zaman dulu. Bukan serba kayak positif terus, tapi original tuh artinya kita punya kelebihan tapi punya kekurangan juga. Dan it's okay to, sometimes it's hard ya sebagai public figure untuk menunjukkan kita punya sisi kelemahan atau kekurangan. Tapi aku pengen tantang diri aku ketika aku lagi melakukan sesuatu yang aku tahu nih ada pihak-pihak yang akan nganggap itu sesuatu yang merupakan kekurangan. Nah, I wanna show that too. I wanna show that side juga ke orang. Jadi nggak hanya ketika aku dapat prestasi aja aku post misalnya. Tapi juga ketika aku ngambil sesuatu yang bagi beberapa orang mungkin, wah dia lagi mundur nih di bagian ini dalam hidupnya. Aku pengen, ya udah aku transparan. This is my journey. Dan hopefully one day, mungkin berapa tahun dari sekarang, or I don't know when, ketika aku sudah meninggalkan dunia ini, aku ninggalin legacy yang real. If I become an inspiration to some people, that's the real version of me. I'm not making it up or just showing the great things side or the beauty aja. or the good side. Okay. Awalnya denial dulu. Denial dulu. Aku nyangkal dulu bahwa aku nih terluka. Dia bilang ke aku, Ibu, aku baik-baik aja. Dan Ibu, aku pengen lihat Ibu senang. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.